Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan bimbingan, penyuluhan, dan katekesis serta pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Mari kita membuka kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, begitu besar kasih setiamu kepada umatmu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat kami ini, baik di Gereja Oikumene Rutan Pontianak dan Gereja Oikumene Rutan Bengkayang. Berkatilah kami agar kami selalu dibimbing oleh kasih karunia-Mu, dan yang paling utama kami selalu menjalani masa prapaskah kami ini dengan pertobatan dan niat kami ini. Kami mohonkan dengan bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami selalu menjadi pribadi yang selalu siap melayani dalam kondisi apapun yang kami lakukan atau yang kami jalani. Bimbinglah kami agar kami tetap setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus, dan yang paling utama kami mau melayani kepada sesama kami agar firman dan sabda-Mu dan segala karya dan pelayanan kasih yang kami laksanakan selalu dibimbing oleh berkat kasih karunia Roh Kudus-Mu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita. Semoga kita selalu dibimbing oleh kasih karunia Yesus Kristus. Dan yang paling utama, kita menjadi pribadi yang bertekun dalam doa, amal, karya, dan kasih Yesus Kristus, dan selalu setia kepada Yesus Kristus untuk menjadi pribadi yang mampu untuk berkarya dan melayani sesama. Dan yang paling utama, kita mampu menjadi pribadi yang bertekun, berhikmat, dan menjadi bijaksana dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita dalam masa pertobatan ini, kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, menjadi pribadi yang menyandarkan diri kepada belas kasih Allah, dan menjadi pribadi yang mampu untuk dewasa dan bertindak seturut kehendak dari karya agung Allah ini, dan selalu mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Mari kita dalami dua bacaan pada hari ini. Bacaan pada hari ini kita buka, yaitu bacaan pada hari ini ya. Bacaan dari Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama, atau kita mendengarkan dengan seksama. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya.
Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama atau kita dengarkan dengan seksama. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil Yesus Kristus dan sabda Tuhan, iman kita selalu dikuatkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita diberkati oleh kasih karunia Yesus Kristus. Dan yang paling utama, kita menjadi pribadi yang bertekun dalam iman kepercayaan akan Yesus Kristus. Dan kita tahu pada masa Prapaskah ini bacaan-bacaan itu diarahkan pada pertobatan kita. Bacaan-bacaan itu menjadi suatu bacaan yang berarti bagi kita, karena bacaan itu membuat kita menjadi percaya bahwa rahmat pengampunan dan belas kasih Allah dalam masa pertobatan ini dicurahkan kepada kita. Dan kita juga harus memberikan diri kita untuk dibentuk oleh Allah, seturut kehendak Allah, mengikuti kehendak Allah, mendengarkan suara Allah. Dan yang paling utama, kita menjadi pribadi yang selalu siap sedia untuk bertobat, mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Dan yang paling utama, kita juga mau mengampuni. Karena ketika rahmat pertobatan itu diberikan kepada kita, pastilah Allah memberikan rahmat pengampunan kepada kita dan belas kasih-Nya kepada kita, sehingga kita wajib mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah rahmat cinta kasih, dan rahmat cinta kasih itu adalah rahmat pengampunan, belas kasih. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, atau bapak-bapak yang terkasih yang bersedia hadir, rahmat pengampunan itu karena kita mau mendengar. Saya melihat di rutan Pontianak dan rutan Bengkayang, kehadirannya sudah cukup optimal. Kata optimal ya masih perlu ditingkatkan lagi. Mungkin banyak di antara saudara-saudari kita, ya kawan-kawan kita, ya mungkin masih dalam kegelisahan hidup. Hidup itu penuh kegelisahan. Seakan-akan hidup itu ya adalah suatu anugerah dari diri sendiri. Padahal hidup itu bukan anugerah dari diri sendiri. Anugerah itu adalah ya rahmat kasih Allah, belas kasih Allah. Dan hidup itu adalah suatu misteri yang pada prinsipnya harus dinikmati dan disyukuri. Dan kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Itu adalah pertanyaan dari Rasul Paulus atau Santo Paulus. Jadi di situ yang sering terjadi. Nah, pertanyaan ini akan mengantar pendalaman kitab suci kita, katekese kita, bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini. Ya Tuhan, ingatkanlah akan kerahiman dan kerelaan-Mu yang abadi. Janganlah musuh bergembira atas kami, ya Allah, bebaskanlah kami dari segala penindasan. Nah, seruan ini merupakan seruan rahmat
mohon pertobatan dari belas kasih Allah. Nah, seruan ini dinyatakan dalam Mazmur. Apakah kita memohon dan meminta belas kasih Allah itu atau rahmat Allah itu dalam masa Prapaskah ini? Mungkin banyak di antara kita lebih suka meminta cinta kasih Allah daripada rahmat pengampunan Allah. Padahal itu satu paket. Cinta kasih Allah itu adalah suatu hal yang utama, dan cinta kasih Allah itu pasti berkatnya adalah belas kasih, kemudian rahmat pengampunan dan anugerah pertobatan. Jadi pertobatan itu ada anugerah. Bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berada di tempat kita ini bukan karena kita ingin diberikan penindasan oleh Allah, tetapi kita diberikan suatu teguran yang luar biasa kepada kita. Dan berkali-kali saya katakan, belum tentu kita berada di tempat kita ini karena kesalahan kita atau murni kesalahan kita. Bisa jadi kita menjadi korban ketidakadilan. Tetapi dengan korban ketidakadilan itu, apakah kita harus menyalahkan Allah? Nah, ini yang akan kita dalami dalam nubuat Yunus. Raja dan para pembesar Niniwe mendengarkan seruan Yunus, 40 hari lagi mereka akan dibinasakan bila tidak bertobat. Maka raja dan seluruh rakyat, termasuk hewan, berpaling kepada Allah dan bertobat. Allah menyesal dan rakyat Niniwe luput dari malapetaka. Nah, itu intinya. Kata Allah menyesal itu sebenarnya adalah ungkapan suatu tulisan manusia yang begitu luar biasa belas kasih Allah kepada umat manusia. Apakah iblis menyesal? Iblis tidak pernah menyesal. Malaikat apakah punya penyesalan? Malaikat harus mengikuti kehendak Allah. Jadi yang membedakan antara iblis dan malaikat, iblis tidak menyesal atas perbuatan jahatnya, tetapi malaikat mengikuti kehendak Allah, mematuhi kehendak Allah. Tetapi kata Allah menyesal di sini adalah melambangkan suatu tanda bahwa Allah begitu berbelas kasih kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka dianugerahkannya putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa manusia dan menyelamatkan seluruh alam semesta itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10 ini, Tuhan berfirman kepada Yunus, bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Nah, itu adalah perintah bagi kita setiap waktu, setiap saat. Bangunlah dan berangkatlah. Walaupun kita hanya berada di tempat yang terbatas, kita harus bangunlah dan berangkatlah. Ini adalah suatu perintah, seruan kepada kita untuk melakukan atau mewartakan firman dan sabda Tuhan. Jadi kalau istilahnya kerikma, pewartaan itu harus dimulai dengan kata bangunlah dan berangkatlah. Kita ingat dulu tema aksi puasa beberapa tahun yang lalu. Bangunlah, atau bangkitlah dan bergeraklah. Ini kata bangunlah dan bergeraklah ini, atau bangunlah dan berangkatlah. Ini adalah suatu tanda bahwa kita harus menyampaikan firman dan sabda Tuhan dimanapun kita berada. Nah, ini tidak bisa kita tawar-tawar. Mau kita di tempat kondisi seperti ini, kita harus bangunlah dan berangkatlah. Nah, kita mulai dari kata bangunlah dan berangkatlah. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mau hadir di rumah Tuhan ini, yang mau bangun dan berangkat? Jadi biasanya waktu pertemuan kita setting jam 9, tetapi biasanya Pak Lulu atau pengurus gereja meminta, sabar Pak, biasanya mereka belum keluar dari tempat-tempat masing-masing. Oke, kita tunggu. Tetapi apakah kita memiliki spiritualitas bangunlah dan berangkatlah ini? Setelah kita nanti keluar dari tempat kita ini, apakah kita memiliki kata bangunlah dan berangkatlah? Jangan-jangan kita bangunlah, habis itu kita menjadi malulah. Karena kita tidak memiliki penghargaan atau kepribadian yang bersyukur atas rahmat pertobatan. Nah, jadi Yunus diperintahkan bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Niniwe itu pada zaman itu adalah suatu kota besar.
Nah, Niniwe itu merupakan suatu kota yang besar, kota perdagangan, ya, kota jasa, ya, macam-macam lah kompleksitas hidup mereka pada waktu itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Nah, ini kerigma, pewartaan. Mewartakan firman dan sabda Tuhan itu adalah, ya, wujud dari kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita tidak menyampaikan firman dan sabda Tuhan kepada diri kita, orang lain, keluarga kita, sesama kita, bahkan musuh kita, kita adalah pribadi yang kerdil. Dan kita akan menjadi orang yang fasik atau orang yang munafik. Jadi firman dan sabda Tuhan itu harus disampaikan dengan terang dan garam kita, contoh keteladanan kita. Nah, itu yang paling utama. Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Nah, tapi sebelumnya kalau kita baca nubuat Yunus ini melarikan diri. Ya. Jadi bagi orang Kristen, pengikut Kristus, ya, baik dari gereja Katolik, gereja non-Katolik, ketika kita berlari tidak mewartakan firman dan sabda Tuhan, kita akan menjadi kutukan. Kita menjadi kutuk bagi diri kita dan orang lain. Tetapi ketika kita mau menyampaikan firman dan sabda Tuhan, kita menjadi berkat bagi diri kita dan sesama. Makanya Yunus bertobat. Jadi sebelum Yunus mewartakan firman dan sabda Tuhan ini kepada bangsa Niniwe, dia melakukan dosa yang berat. Kita tahu Yunus harus ditelan oleh ikan besar, dan dia sebenarnya sudah mati dan dibangkitkan Allah, ya, karena pada hari ketiga dia dimuntahkan oleh ikan besar itu dan sampai ke pantai Niniwe itu. Nah, jadi ketika dia sampai di pantai Niniwe itu, akhirnya firman dan sabda Tuhan itu, ya, bergema dalam dirinya. Bangunlah dan berangkatlah. Ya, maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Jadi Yunus berangkat ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, ya, mau merefleksikan atau merenungkan, apakah kita ini sampai ke tempat kita ini, ya, itu sesuai dengan firman dan sabda Tuhan tidak? Ya, banyak orang akan menolak. Oh tidak, masa saya harus, ya, ditindas seperti ini, ya. Tetapi kita harus pahami bahwa kita, ya, kalau kita tidak mewartakan firman dan sabda Tuhan, kita menjadi kutukan bagi diri kita dan orang lain. Tetapi kalau kita menyampaikan firman dan sabda Tuhan, kita menjadi berkat bagi diri kita dan orang lain. Nah, itulah dia. Dan yang harus kita lakukan adalah pertobatan terus-menerus, tiada henti, memohon ampun dan belas kasih kepada Allah. Nah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Nah, jadi kota ini luar biasa, ya. Jadi diukurnya itu 3 hari perjalanan luasnya. Jadi Niniwe itu kotanya besar. Kalau kota Pontianak atau kota Bengkayang putar-putar mungkin tidak sampailah 3 hari, ya. Nah, ini Niniwe ini diukur, ya, itu kalau mutar-mutar dari kota itu 3 hari, ya. Jadi Niniwe itu adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya, karena dulu tidak ada ukuran. Jadi 3 hari perjalanan ini bisa jadi jalan kaki atau berkuda atau menggunakan unta, ya. Tetapi, ya, penulis yaitu menyampaikan besarnya itu 3 kali perjalanan. Nah, 3 kali perjalanan, 3 hari perjalanan, ya, 3 hari perjalanan. Jadi begitu besar kotanya. Tetapi apa yang terjadi, ya? Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya. Nah, jadi Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Jadi untuk masuk ke kota dari pantai yang dia dimuntahkan oleh ikan itu sehari. Jadi sehari itu 24 jam, ya. Kata sehari itu. Jadi kalau besarnya itu 3 kali 24 jam, ya. Kalau perjalanan itu 1 kali 24 jam. Ya, berarti kita tahu dia ini pasti menggunakan jalan kaki, ya. Tidak mungkin menggunakan kendaraan, ya, sepeda motor atau mobil pada waktu itu. Ya, minimal dulu kuda, ya kan.
tapi tidak disampaikan dia menggunakan kuda, berarti dia harus berjalan kaki. Ya. Nah, mulailah Yunus masuk ke dalam kota, ya. Sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bayangkan, orang asing, orang Yahudi masuk ke kota Niniwe yang bukan Yahudi. Niniwe ini bukan orang Yahudi, ya. Jadi harus dipahami, kota ini bukan kota Yahudi. Memang mungkin ada banyak orang Yahudi, tetapi dia bukan kota Yahudi, ini kota orang Niniwe. Jadi jelas di situ, Yunus jelas Yahudi, ya. Nanti Yunus itu sebenarnya menyesal. Setelah melaksanakan pewartaan itu dia menyesal, ya. Kalau kita baca nubuat Yunus itu. Tetapi dia harus mendengarkan firman dan sabda Tuhan, maka dia menyampaikan itu. Kalau tidak dia menjadi, ya, kutukan bagi dirinya dan orang lain. Kita tahu Yunus, ya, membuat malapetaka bagi kapal yang ditumpanginya, lalu dibuang undi, lalu dia yang kena undi, lalu cara untuk meredakan, ya, angin badai pada waktu itu dia harus dibuang ke dalam laut sehingga angin badai pun, ya, sirna dan orang-orang yang di kapal selamat. Nah, tetapi dia harus menderita kematian di dalam perut ikan, ya. Mana mungkin orang bisa masuk ke perut ikan itu selamat? Itu mujizat, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Yang namanya kita masuk ke dalam lambung ikan saja kita sudah dicerna dengan asam lambung. Ini perut loh, ya. Tetapi karena karya agung Allah, Yunus dibangkitkan kembali, ya. Jadi hal yang misteri terjadi atas Yunus. Lalu karena Yunus sudah dibangkitkan dan diberikan kesempatan hidup kembali oleh Tuhan Allah, maka dia menyerukan itu, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bayangkan, ini ada orang, ya, yang merupakan berkat dari Allah ngomong seperti itu. Orang Niniwe, wah ini orang Yahudi nih, ya, utusan dari Allah. Ya, kita tahu bahwa, ya, orang Yahudi itu adalah yang tahu siapa sang pencipta itu. Lalu apa yang terjadi? Orang Niniwe percaya kepada Allah. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen pernah mewartakan firman dan sabda Tuhan kepada orang lain yang bukan, ya, sesama kita, lalu orang percaya? Jangan-jangan kita masih takut, ya, kita tidak percaya dan tidak yakin akan firman dan sabda Tuhan, lalu kita tidak wartakan. Pertobatan itu, ya, harus kita sampaikan. Karena itu berasal dari Allah sendiri. Bahkan Tuhan Yesus itu, ya, menyerukan pertobatan dan mewartakan kerajaan Allah. Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, orang itu harus bertobat. Maka Yohanes Pembaptis katakan, ya, luruskanlah jalan bagi Tuhan, ya kan? Ratakanlah jalan yang berbukit-bukit, luruskanlah jalan yang berkelok-kelok. Nah, sekarang Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita berani melaksanakan firman sabda Tuhan itu? Ya. Kita tahu bahwa kita sebagai orang yang beriman itu harus melaksanakan duit rohani, kan? D-nya itu kan doa dan firman. Jadi harus berdoa dan mewartakan firman. Ya, dalam kondisi apapun, baik kita menderita penderitaan, ya, kita dalam sukacita, dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Nah, ini luar biasa. Yunus, orang asing, menyampaikan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Jadi tanda Nabi Yunus ini akan nanti disampaikan oleh Yesus kepada bangsa Yahudi, ya. Jadi orang yang bukan Yahudi, orang Niniwe ini percaya atas pewartaan yang disampaikan oleh Yunus atau Nabi Yunus ini. Luar biasa, kan? Nah, jadi jangan-jangan kita tidak pernah mewartakan firman dan sabda Tuhan, baik kepada diri kita, kepada orang lain, kepada sesama kita, apalagi kepada yang bukan sesama, ya artinya bukan yang beriman kepada Kristus. Nah, sekarang bangunlah dan berangkatlah, ya, wartakanlah firman dan sabda Tuhan itu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Cukup. Nah, itu, ya, pada Rabu Abu mungkin ada beberapa yang sudah menerima abu, itu kan formanya.
Dari abu akan kembali menjadi abu. Nah, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Nah, kain kabung ya, kain yang jenisnya biasanya berwarna hitam atau ungu. Ya, kain kabung, kain kedukaan, lambang pertobatan. Makanya dalam gereja Katolik itu, masa Prapaskah atau masa Advent, masa pertobatan atau masa penantian itu menggunakan warna liturgis yang berwarna ungu. Ya. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, ya, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Ini luar biasa, ya. Jadi ada orang asing menyerukan pertobatan bahwa Niniwe akan ditunggang balikan oleh Allah. Sampailah ke telinga raja, dan raja akhirnya melepaskan, ya. Mendengar kabar itu, dia turun dari singgasananya karena dia merasa tidak layak. Karena raja semesta alam, Tuhan Allah, menyerukan pertobatan bagi semua orang. Lalu turunlah raja dari singgasananya, raja Niniwe ya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Jadi pertobatan itu sama untuk semua manusia. Ya. Selain dia menggunakan kain kabung, dia memberikan contoh teladan menggunakan abu. Ya, ia duduk ya di atas abu. Nah, jadi gereja Katolik itu menggunakan abu itu dari pembakaran daun palma, kemudian diberkati oleh imam, lalu oleskan di dahi, ya, masing-masing pribadi pengikut Kristus. Nah, lalu formanya dia katakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau dari abu kembali menjadi abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Nah, ini memaklumkan ini berarti mengumumkan, dan ya, kata memaklumkan ini berarti orang harus maklum. Wajib untuk memberikan perasaan yang sama. Ya. Demikian dan harap maklum, kan biasa harap maklum itu kan dikatakan maklum itu berarti kita harus mempunyai perasaan atau pikiran yang sama. Ya. Manusia dan ternak, bayangkan, manusia dan ternak, makhluk hidup, ya. Beberapa waktu ya yang lalu ditanya, wartakanlah Injil ke segala makhluk. Nah, ini jelas nih. Ya. Apa yang disampaikan Yunus, inilah yang dilakukan bangsa Niniwe. Segala makhluk, manusia dan ternak, kan? Ya, lalu mengatakan ini di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Bayangkan, manusia dan ternak, binatang ya, itu harus puasa untuk pertobatan kepada kota Niniwe yang luasnya 3 hari perjalanan. Ya, dari pantai 1 hari perjalanan, luar biasa nih. Ya. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Bayangkan. Ya. Bukan hanya manusia yang berseru kepada Allah, ternak berseru kepada Allah. Ini pertobatan yang totalitas. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ternak juga diperintahkan untuk berpuasa dan menggunakan kain kabung. Nah, dan berseru dengan keras kepada Allah. Seruannya dengan keras, ya kan? Tuhan, saya bertobat. Tuhan, saya bertobat. Tuhan, saya bertobat. Berseru terus ya. Mohon belas kasih-Mu dan mohon pengampunan-Mu terus. Ya. Nah, ternak menggunakan suaranya. Ya, masing-masing ternak lah. Sapi menggunakan suara sapi, domba menggunakan suara domba. Kalau orang berpuasa itu, ya kan, orang kan akan merasa kelaparan. Dari kelaparan dia akan berseru. Kepada siapa? Sang Penciptanya. Ya. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi harus berbalik dari tingkah laku. Itulah menyangkal diri, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Berbalik kepada Allah, kita sebagai anak-anak Allah.
jangan lagi melakukan kejahatan. Kalau kita sudah dihukum dengan kejahatan kita harus berbalik total kepada Allah. Oh, tidak bisa, Pak. Bagaimana tidak bisa kalau kamu tidak memohon rahmat itu, kita tidak memohon rahmat itu kepada Allah. Kalau kita masih menyisakan kejahatan-kejahatan dalam hati kita, lalu kejahatan itu menempel dalam jiwa kita, kejahatan itu masuk ke dalam akal budi kita, dan kejahatan itu mempengaruhi kekuatan kita, ya kita tidak akan bisa mencintai Tuhan Allah. Ya, dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi sifat-sifat kekerasan itu pasti akan merugikan orang lain, membuli, premanisme, ya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang penuh kasih, lemah lembut. Sulit, Pak, zaman sekarang kalau tidak keras katanya. Ya kan? Nanti orang tidak menghargai kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya itu harus kita laksanakan. Lalu ini pengharapannya, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Nah, bangsa Niniwe ini percaya kepada Tuhan Allah karena pewartaan Nabi Yunus yang seorang Yahudi, dan bangsa Niniwe itu tahu bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang diberkati Allah dan tidak mungkin akan berkata bohong. Mereka percaya dengan serius, sungguh, total. Dan pengharapan mereka, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Nah, kata Allah berbalik dan menyesal, ya kan, itu adalah suatu tanda belas kasih. Ya, oh saya menyesal melakukan kesalahan. Itu penyesalan manusia, itu tipu-tipu. Menyesal tetapi sudah melakukan kejahatan. Tetapi Allah, ya, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Nah, ini adalah suatu permohonan, harapan manusiawi, ya, yang dilakukan, ya, untuk mendapatkan rahmat pertobatan dan pengampunan dosa, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ya, kata murkanya itu artinya, ya kan, belas kasih Allah itu, ya, diperlukan dalam, ya, mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Allah, ya, membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Mengapa bangsa Niniwe ini percaya kepada apa yang akan dilakukan? Karena dia belajar dari Sodom dan Gomora. Nah, itu kota Sodom dan Gomora itu, ya, itu kan terkenal di daerah sekitar itu, ya. Kota yang begitu subur, kaya, makmur, akhirnya, ya, harus menghadapi hukuman dari, ya, malaikat Allah. Ya, berupa belerang. Ya kan? Ingat, dunia yang rapuh ini, dunia yang diciptakan Tuhan Allah ini adalah dunia yang memberikan hukuman kepada manusia. Dari debu tanah lah, ya kan? Ingat hukuman yang diberikan kepada ular atau iblis, kamu akan menghirup, ya. Jadi dia tidak punya kaki, dari debu dan tanah. Dari tanah inilah kamu akan mengolah, kata Allah kepada Adam. Bersusah payah mengolah tanah ini. Ya, jadi jelas, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Jadi, ya, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali, bagi kita yang hadir, bagi yang belum hadir, bagi yang tidak mau hadir, diingatkan kembali bahwa kita akan binasa. Hidup kita tidak lama di muka bumi ini, tetapi hidup kita di akhirat selama-lamanya. Selama-lamanya. Pertobatan yang sungguh, yang ikhlas, yang memohon belas kasih Allah itu akan diperhitungkan Allah, dan Allah akan memberikan rahmat pengampunan dan belas kasih kepada kita. Jangan kita lagi lalu bertele-tele, nantilah Allah, saya kan masih muda, nantilah Allah, saya kan masih ingin membalas dendam, nantilah Allah, saya kan
masih kuat, nantilah Allah tunggu tua baru bertobat. Ya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu adalah jawaban atau kata orang fasik. Mana ada seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ya, didiklah orang muda agar bertindak bijaksana. Itu kata Amsal. Ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu kata Yohanes Pembaptis. Ya, jadi tidak ada lagi kita menyia-nyiakan waktu kita nih. Kita hidup sementara, paling kuat 70. Dapat berkat 80. 90 itu anugerah, 100 itu mujizat. Ya. Ayub umurnya berapa? 140 tahun karena dia lahir kembali. Ya. Dulu manusia awal-awal yang mungkin ada 900 tahun lebih. Tetapi kita sekarang ini palinglah umur seperti itu. Jadi tidak ada lagi kita menyia-nyiakan waktu kita, apalagi waktu di tempat retret ini, ya, tempat retret saya katakan. Ya, negara menyediakan tempat retret bagi kita. Jadi kalau masih lagi kita menyia-nyiakan waktu kita, ya, untuk sesuatu yang sia-sia, kepanaan, ya, untuk, ya, kita tidak mengalahkan dunia ini, tidak mengusir iblis, kemudian tidak mengendalikan hawa nafsu kita, ya habislah kita, binasa. Ya, sehingga kita tidak binasa. Jadi bangsa Niniwe ini, ya, karena tahu, ya, apa yang akan terjadi kepada mereka kalau mereka tidak bertobat, ya pasti Niniwe itu akan sama seperti Sodom dan Gomora. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, itu sebenarnya adalah kesaksian Yunus sendiri. Karena Yunus yang menuliskan kitab ini, jelaslah Yunus, ya, menulis itu. Ya. Karena Yunus ingin melihat malapetaka apa yang terjadi. Yunus ini kan awalnya ya tidak mendengarkan firman dan sabda Tuhan, lalu melarikan diri karena dia takut bangsa Niniwe itu akan memangsa dia. Karena bangsa Niniwe bukan Yahudi, bukan orang bersunat. Ngapain? Katililah dia binasa. Itu sebenarnya masa bodoh. Jadi kalau jadi orang Kristen masa bodoh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, pagi tidak mau berdoa, tidak mau bertobat, ya. Siang tidak mau berdoa, tidak mau bertobat. Sore tidak mau bertobat. Malam juga tidak mau berdoa dan bertobat. Masa bodoh ya akan terjadi seperti Yunus. Syukurlah Yunus mendapat belas kasih Allah, pengampunan, dihidupkan kembali dalam perut ikan, dimuntahkan kembali. Ya, lalu dia melaksanakan kehendak Allah. Masa harus dihukum seperti Yunus dulu? Ya. Setelah itu Yunus mewartakan firman dan sabda Tuhan dan melihat hasil akhirnya. Bahkan Yunus sebenarnya menyesal lagi. Ya, kalau kita baca kitab Yunus ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ya. Nah, itu adalah Mazmur tanggapan pada hari ini. Jadi hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi Allah tahu apa yang terjadi dengan bapak-bapak sekalian, bapak ibu saudara-saudari sekalian. Ya, hatinya sudah remuk redam. Karena apa? Karena sakit hati, iri hati, dendam. Ya kan, macam-macam perbuatan-perbuatan yang mungkin merusak hati bapak ibu. Bahkan bukan hanya merusak hati, merusak jasmani. Timbullah keinginan untuk balas dendam, keinginan untuk menghakimi, keinginan untuk berbuat jahat dan sebagainya. Ya. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Ya. Jadi, ya, kenajisan itu berasal dari diri kita. Iri hati, kemarahan, ya kan? Kemudian dendam, kejahatan, perjabulan, perzinahan, macam-macam. Kemalasan, kelobaan, ya. Jadi hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Nah, seruan itulah yang kita harus
Ya, laksanakan dalam masa pertobatan ini. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya. Pada masa Prapaskah ini, retret agung 40 hari ini, ya bagi semua orang Kristen berlaku. Kita kan memegang kitab suci yang sama. Nubuat Yunus kita baca, Mazmur kita baca. Ya untuk apa kita baca itu kalau kita tidak laksanakan? Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jelas Mazmur katakan, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya. Tuhan, engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah itu dia. Mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Ya, hati yang remuk redam itu. Jadi mohonlah belas kasih Allah itu dalam masa pertobatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan bertele-tele lagi lah, membuang-buang waktu. Kita sudah dimasukkan di tempat retret ini. Ya. Entah kita melakukan sesuatu yang jahat, entah kita misalnya difitnah, entah kita ditindas, entah kita harus menanggung kesalahan yang bukan kesalahan kita. Tetapi kita harus mohon belas kasih Allah. Maka terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikian firman Allah, berbaiklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Jadi kita harus berbalik dengan segenap hati kita. Jadi dalam hati itu keluar perpendarahan sesuatu yang jahat kan? Kenajisan itu. Nah maka kita, kalau kita ingin suci, kudus, dikuduskan, kita harus mohon belas kasih Allah. Pertobatan. Nah ini akan diulangi lagi oleh Yesus Kristus dalam Injil suci menurut Lukas ini. Bab 11 ayat 29-32. Yunus adalah tanda bagi orang-orang Niniwe sehingga mereka bertobat. Anak manusia adalah tanda bagi angkatan jahat ini yang tidak bertobat, padahal anak manusia lebih dari Yunus. Nah ini menandakan bahwa Yunus saja didengarkan oleh Niniwe bahwa dia utusan Tuhan, apalagi anak manusia Yesus Kristus. Ya. Orang-orang Yahudi pada waktu itu ingin mendapatkan tanda. Tetapi Allah sudah menyampaikan tanda, bahkan orang yang tidak bersunat mau bertobat mendengarkan utusan Allah dari orang Yahudi sendiri, yaitu Yunus. Mengapa Allah sendiri datang, ya, Immanuel, Mesias ini datang kepada umat manusia, terutama orang Yahudi ini, mereka tidak mau bertobat. Padahal anak manusia ini lebih dari Yunus. Nah, sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Bayangkan. Ya orang banyak mengerumuni dia. Lalu dia bilang angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mengapa jahat? Karena mereka hatinya sudah tidak berbalik kepada Allah. Hatinya tidak kepada Allah, tetapi hatinya hanya kepada dunia, kepada iblis, dan kepada hawa nafsu. Ya. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Ini keras nih ya. Yesus katakan angkatan ini angkatan yang jahat. Lukas selalu menulis sesuatu yang feminisme atau sesuatu yang penuh kelemah lembutan. Tetapi Lukas ini menjelaskan untuk rahmat pertobatan ini, itu adalah sesuatu yang harus, ya, kita harus menyangkal diri kita untuk meninggalkan hal jahat itu. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Lalu mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya udah, kan udah diberikan tanda. Ya, bangsa Niniwe, bangsa bukan Yahudi, bangsa tidak bersunat saja diberi tanda Nabi Yunus, mereka sudah bertobat. Bahkan raja, masyarakat biasa dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua pakai kain kabung, duduk di atas abu dan menumpahkan abu di atas kepalanya. Bahkan ternak yang ada di Niniwe, segala makhluk tuh. Ya. Nah ini. Jadi jelas, sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang Niniwe, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini.
Jadi jelas, Yesus Kristus adalah anak manusia yang menjadi tanda bagi angkatan ini, bagi angkatan kita juga. Sampai sekarang, bahwa kita harus bertobat dan mengikuti seruan pertobatan dari Yesus Kristus. Ya, dalam doa rosario itu kan, dalam peristiwa cahaya atau peristiwa terang itu kan, ya, jelas di situ. Ya. Apa yang dilakukan Yesus? Ya. Peristiwa yang ketiga, Yesus menyerukan pertobatan dan mewartakan kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Jadi bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata sudah dekat itu berarti Yesus itu sudah hadir dalam dunia. Tetapi apakah kita sadar atau tidak? Nah, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Nah, ini Ratu dari Selatan ya Ratu Seba, ya kan? Jadi jangan salah kaprah. Ya, banyak orang lalu bilang Ratu dari Pantai Selatan, bukan. Ya, ini kacau nanti kita sebagai orang Kristen nih. Ya. Mengapa? Ya. Jadi Ratu Seba itu dia mendengar hikmat Salomo yang luar biasa, maka dia mempersembahkan. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang ini kan. Mempersembahkan apa? Emas, perak, ya kan luar biasa dia. Lalu ingin mendengarkan hikmat dari Salomo. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Jadi orang yang tidak bersunat saja atau orang yang bukan Yahudi itu mau jauh-jauh datang mendengarkan hikmat dari Salomo. Hikmat dari Salomo itu berasal dari Tuhan Allah, dari Yahweh, dari Yesus Kristus, ya, dari Roh Kudus. Jadi jangan sampai orang Kristen lagi ya tidak percaya kepada Yesus Kristus, mempertanyakan Yesus Kristus. Kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Jelas ya? Jadi seperti itu. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dari ujung bumi, jelas. Dari tanah yang jauh dia datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Jauh-jauh berbulan-bulan, bahkan mungkin perjalanannya bisa setahun untuk sampai ke tanah Israel, mendengar hikmat Salomo. Dengan pegawai yang luar biasa banyaknya, dengan segala barang persembahan antaran yang banyak, ya. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Bayangkan, yang ada di sini lebih dari Salomo. Siapakah? Dialah Yesus Kristus. Ya kan, hikmat yang datang dari dia adalah lebih dari Salomo. Dialah Allah, dialah Immanuel, dialah Mesias, dialah anak manusia itu. Ya, gelarnya banyak Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jangan bingung lagi. Ya. Masa Allah beranak? Itu bagi orang yang bukan Kristen ya terserah di mereka. Karena mereka tidak akan mengerti kekristenan tanpa dibaptis. Orang yang sudah dibaptis ya bisa sesat kalau dia tidak ya mencintai Tuhan Allah dengan total. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Bayangkan, orang Niniwe sudah bertobat, ini akan memberikan penghakiman, ya, menghakimi. Ya, berarti orang-orang ini yang bertobat ini akan menjadi warga kerajaan surga dan sudah menjadi warga kerajaan surga dan menjadi orang kudus. Dan akan memberikan penghakiman. Nih bayangkan, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Ya, bangkit itu bersama-sama. Ya. Jadi kebangkitan itu adalah suatu iman kepercayaan yang harus kita amini, kita yakini. Ya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Sekali lagi, ya. Lebih dari Salomo, lebih dari Yunus. Siapakah itu? Ya, dialah Yesus Kristus. Jadi bergembiralah semua orang yang berlindung kepadamu ya Tuhan, mereka akan bersorak-sorai selamanya dan engkau akan berdiam di tengah-tengah mereka. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah kita setiap saat bersukacita. Ya, maka pertobatan itu adalah rahmat sukacita. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil itu apa? Kabar sukacita tentang kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus. Siapa kerajaan Allah itu? Dialah Yesus Kristus. Dialah Allah Bapa. Dialah Roh Kudus.
Ya. Jadi seruan Yunus membuat Niniwe bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Seruan anak manusia dianggap angin lalu oleh angkatan yang bengkok hati dan menuntut tanda. Nah, itulah orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan tidak mau bertobat. Padahal Yesus lebih dari Yunus. Terbukti bahwa hanya orang yang mau membuka hati, maka suara Allah akan didengarkan. Jadi pertobatan sejati ini tidak akan keluar dari dalam hati yang tertutup. Kalaupun Allah sendiri yang menyerukan pertobatan, tapi kalau hati kita tertutup rapat, hati kita penuh kedegilan, penuh kenajisan, tertutup rapat, ya tidak akan bisa bertobat. Hati kita harus kita buka dulu dengan rahmat dari Roh Kudus. Jadi kita tidak akan ada perubahan. Siapkah hati kita untuk mendengarkan suruhan pertobatan dari Allah? Jadi Allah yang menyerukan pertobatan itu, Yesus Kristus adalah Allah. Allah menyerukan pertobatan, ya kan? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Maka pertobatan itu adalah rahmat sukacita. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Jadi jelas. Ya. Kita harus memohon, ya, rahmat, doa dalam kesukaran hati kita. Tuhan Yesus, Engkau hadir dan menghiburku. Nasihat-Mu agar aku tidak mudah putus asa karena kesukaran-kesukaran hidup yang aku terima. Engkau bahkan berpesan, datanglah kepadaku kalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kini aku datang kepadamu dan membuka hatimu. Ambillah beban dan kesukaran hidupku, bersihkanlah sak prasangka yang meracuni pikiran dan perbuatanku. Buatlah damai hatiku Tuhan, sebab Engkau berkuasa untuk membalas segala kebaikan. Kami sungguh percaya bahwa semua ada waktunya. Akan tiba saatnya bahwa segala beban pekerjaan dan kekacauan akan berhenti. Kupasrahkan segalanya ke dalam-Mu Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, berdoalah terus-menerus, ya. Kita mohon rahmat pertobatan dan penuh sukacita, hidup damai dan sejahtera. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Jadi rahmat kesembuhan itu adalah rahmat pemulihan dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa itu hanya bisa disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus Kristus, oleh Allah Bapa di surga, oleh Roh Kudus, oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Mohonlah rahmat pertobatan, rahmat pengampunan belas kasih dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demikianlah katekesi pendalaman kita, bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dari Rutan Pontianak atau Rutan Bengkayang. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan Pak Lingkun, Gusmanto Lingkun. Ya, silakan Pak. Baik Pak Lingkun, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Ratu Seba ya,
Kalau dalam bahasa Arab itu malaikat Saba, ya kan? Itu mengacu pada perjanjian lama, ya kan? Dan dia itu berasal dari Ethiopia, ya. Jadi Ethiopia atau Yaman, Pak, sekarang, ya, sekitar Eritrea dia tuh, ya. Bukan Ethiopia yang Ethiopia dari Afrika, bukan, ya. Dia itu Ethiopia itu yang berasal dari Yaman, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya, ya, dalam perjanjian baru disebut dengan Ratu dari Selatan. Itu yang kita tadi baca, ya kan? Nah, jadi namanya kalau kalau di tempat lain bisa namanya Bilqis atau Niakawale, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Seperti itu paling pun. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Halo. Silakan. Dari Bengkayang mungkin. Tenang-tenang mendayung nih Bengkayang. Puji Tuhan semakin. Ya, silakan Pak. Yang sudah mengangkat tangan nih. Sebutkan nama dan pertanyaannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Fransiskus. Ya, baik. Saya di sini ingin bertanya di bacaan dari Nubuat Yunus Ya, yang ketujuh. ya. Lalu kata raja dan para pembesarnya, orang menaklukkan dan mengatakan di Nineve demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba Ya. tidak boleh makan apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Ya. Di sini yang dilakukan adalah mengapa segala ternak dikatakan melakukan kejahatan dan kekerasan. Lalu kejahatan dan kekerasan apa itu? Seperti apa yang mereka lakukan? Terima kasih. Baik, Pak. Yang dimaksud kejahatan itu ya jelas melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman dan sabda Tuhan, melanggar 10 perintah Allah. Jadi begini, orang Niniwe itu tahu perintah-perintah Allah itu berasal dari, ya, ketetapan-ketetapan, dan mereka membaca, ya kan, ketetapan-ketetapan Musa itu sebagai pegangan hidup mereka. Makanya Allah berkenan untuk memberikan rahmat pengampunan kepada bangsa Niniwe itu. Kekerasan ya kekerasan. Kalau merebut suatu, ya kan, kekuasaan itu kan bisa dengan kekerasan, Pak. Ya kan? Bisa dengan pembunuhan, bisa dengan premanisme, ya. Jadi kalau misalnya ekonomi misalnya kan, dia menjadi pedagang, dia melakukan kekerasan dengan cara memaksa orang membeli, ya kan? Mewajibkan orang membeli, memaksa orang membeli, memaksa orang berutang, ya kan? Melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang itu sakit hati, iri, dengki, dendam, memukuli orang. Kalau tidak menghormat raja dipukuli. Nah itu maksudnya. Ya, kejahatan ya Bapak tahulah. 10 perintah Allah kan. Mencuri, membunuh, berzina. Kan ada 3 dosa berat itu, Pak. Ya kan? Dan menghujat Roh Kudus. Nah, itu kan kejahatan, Pak. Yang dijadikan pertanyaan Pak. Ya. Materi Bengkayang, apakah kejahatan apakah yang dilakukan oleh ternak? Mengapa di sini dikatakan melakukan kejahatan dan kekerasan? Apakah peternakan juga termasuk melanggar yang dilakukan sebuah perintah alam? Terima kasih. Oh, ternak. Jadi begini, Pak. Bapak harus memahami konteks bacaan itu. Yang melakukan dosa itu adalah manusia. Nah, tetapi bangsa Niniwe ini saking dia takutnya dengan Allah itu, dia tahu dia mendapat ternak itu dari hasil pencurian, perampasan, Pak, dari bangsa lain. Jadi ternak yang didapatkannya itu berasal dari bangsa lain. Nah, ternak itu sebagai wujud suatu manifestasi bahwa mereka benar-benar total bertobat. Ya kalau binatang tidak ada dosanya, Pak. Ternak tidak ada dosanya. Sekarang begini, apakah membunuh ternak itu dosa? Tidak. Bagaimana Bapak memakan ternak kalau tidak membunuhnya? Jadi kejahatan yang dilakukan ternak itu bukan ternaknya yang berdosa,
yang berdosa itu adalah pemilik ternaknya, manusianya. Sedangkan ternak itu, kambing, lembu, sapi itu biasa dijadikan korban untuk bakaran, untuk penghapusan dosa. Sehingga korban bakaran itu harus disucikan juga dengan berkabung. Karena kepercayaan orang Niniwe itu jelas mengatakan semua makhluk itu ya memiliki hak yang sama. Jadi untuk korban bakaran mereka harus ya membuat korban bakaran untuk korban penghapusan dosa, tetapi ini tidak berguna. Makanya ternaknya juga harus mereka puasakan, karena orang yang melaksanakan pertobatan itu melakukan puasa, bukan ternaknya yang berdosa, Pak. Jadi harus dipahami kok kesalahan ternak. Memangnya Bapak dimakan, digigit anjing, anjing yang berdosa? Kan tidak begitu. Ya kan? Tapi Yesus menggunakan perumpamaan anjing kepada perempuan Sirophenisia. Ya kan? Tidak baik anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan. Ya kan? Tetapi kata perempuan Sirophenisia itu, anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari milik tuannya. Jadi maksudnya, ya kan? Orang Yahudi itu menganggap orang lain itu seperti binatang. Ya, makanya bangsa Niniwe ini, ya udah, kita semuanya manusia dan binatang, ya kan? Kita melakukan puasa, bukan ternaknya yang berdosa, Pak. Yang berdosa itu manusia, Pak. Yang dihukum itu manusia. Jadi paham, Pak, ya? Bukan ternaknya berdosa. Masa ternaknya misalnya anjing gigit Bapak, anjing itu berdosa. Ya kan? Ular metok Bapak, lalu ular itu berdosa. Ya ular binatang, Pak. Dia tidak tahu tentang dosa. Ternak dijadikan Allah, maka Bapak baca kitab Kejadian. Jangan Bapak mengkontekstasikan ternak itu dosa apa gitu. Yang berdosa kitanya, Pak, yang berdosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kalau anjing bisa ngaku dosa, dia masuk surga nanti, Pak. Kalau babi bisa berdosa, dia bisa masuk surga nanti. Maka kata Yesus, ya kan? Jangan sampai mutiara itu masuk ke mulut anjing dan dikoyak-koyak oleh babi atau anjing. Jelas, Pak, ya? Jadi jangan ditanya yang aneh-aneh, Pak. Sebagai orang Kristen itu, yang berdosa itu manusianya, Pak. Makanya Yesus menebus dosa-dosa manusia dan menyelamatkan seluruh alam semesta ini, alam ciptaannya. Jadi jelas, Pak, ya? Menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan umat manusia. Nah, begitu, Pak. Dan seluruh alam ciptaannya. Jadi seperti itu. Udah jelas ya, Pak Herculanus Hendrikus, kan? Fransiskus, ya. Ada lagi, Pak, yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Pak. Ya, salam. Ya, silakan, Pak. Ya. Halo? Silakan, Pak. Ya, enggak masalah, Pak. Ditanyakan yang aneh-aneh pun enggak apa-apa, nanti kita jawab juga begitu. Ya, kita kan belajar, bersama-sama belajar. Silakan. Gimana, Pak? Oh ya, baik, silakan. Rutan Bengkayang lagi. Ya, silakan, Pak. Perkenalkan, nama saya Matius Banjare. Ya, silakan Pak Matius. Saya ingin menanyakan tentang mukjizat yang terjadi kepada Yesus. Ya, Pak, silakan, Pak. Ketika Yesus keluar hari pertemuan hari pemuritan, Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya seperti bukan saja. Dosa apa, kesalahan apa yang diperbuat Yunus sehingga dia harus menjalani hukuman, harus masuk ke dalam pemuritan dan kemudian dimuntakan, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, dosa yang dilakukan Yunus adalah dosa mengingkari panggilan Tuhan untuk menyampaikan firman dan sabda Tuhan kepada bangsa Niniwe yang jahat itu. Ya. Jadi dia tidak mau menyampaikan firman dan sabda Tuhan supaya bangsa Niniwe itu bertobat. Sehingga panggilannya itu dipungkirinya dan akhirnya dia lari, ya. Kita bisa baca di bab 1, ya, di situ. Ya, bab 1 itu jelas bagaimana dosa yang dilakukan oleh Yunus, ya. Jadi kalau Bapak ingin mengetahui dosa Yunus, baca di bab 1 nubuat Yunus itu.
Ya, bisa saya bacakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi panggilannya, Pak, dosa. Contoh seperti kita dipanggil Tuhan untuk mewartakan firman dan sabda Tuhan atau untuk berdoa. Itu dosa kelalaian namanya, Pak. Ya kan, dalam pengakuan dosa itu kan saya berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Nah, dosa yang dilakukan oleh Yunus itu dosa kelalaian. Contohnya kelalaian itu, Bapak tahu orang itu melakukan kejahatan lalu Bapak tidak tegur. Tolong jangan kamu mencuri, tolong kamu jangan berzina. Nah, itu tidak. Kak Tidia, ya kan? Mati baik orang, bukan urusan kita. Nah, itu, Pak. Kan banyak tuh prokem-prokem di Bengkayang tuh, ya kan? Atau prokem-prokem mana duli gitu. Masa bodoh, Pak. Jadi masa bodoh itu dosa, Pak. Bapak dipanggil untuk ke gereja lalu tidak datang-datang. Ya, itu masa bodoh. Ya kan? Nah, dosa masa bodoh itu dosa kelalaian. Nah, dosa itu mengakibatkan apa? Seharusnya Bapak bisa mempertobatkan banyak orang, tetapi karena Bapak masa bodoh dengan panggilan Tuhan, Bapak tidak melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan, akibatnya orang lain menjadi jahat. Contohnya mewartakan firman dan sabda Tuhan, dosa kelalaian. Atau Bapak misalnya doa makan, Bapak harusnya berdoa makan, tapi Bapak doa makan sendiri, tidak mengajak orang doa. Dahlah, doa sendiri-sendiri aja. Tidak bisa begitu, Pak. Walaupun kita berbeda agama, kita juga harus mengajak orang berdoa. Doa makan, yuk mari kita di dalam tempat kita makan, kita berdoa. Nah, itu adalah salah satu berkat bagi orang, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya ya sudah tahu firman dan sabda Tuhan, ya pada hari Minggu tidak ke gereja, tidak mengajak kawannya ke gereja. Kawannya tidak tahu kalau ada hari Minggu itu ada kegiatan kebaktian atau misa. Bapak biarkan saja, ya udah. Nah, masa bodoh. Atau orang itu melakukan kejahatan, Bapak tidak menegurnya dengan lemah lembut. Ya kan, kalau menyantet orang tuh dosa loh. Bapak malah, enggak apa-apa santet ya orang tuh, ya kan. Guna-gunai orang tuh enggak dosa, Pak, ya kan. Kan boleh balas dendam. Nah, itulah yang disebut dengan dosa kelalaian. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih. Gimana, Pak? Masih ada lagi dari Rutan Pontianak tadi itu? Ya, silakan, Pak, dari Rutan Bengkayang ya. Luar biasa nih. Silakan, Pak, tidak apa-apa. Terus bertanya tuh makin bagus, Pak. Terima kasih. Ya. Yunus ini adalah dari bangsa Yahudi. Ya. Allah itu sangat mencintai atau mengutamakan bangsa Israel atau Yahudi sebagai anak sulung. Dan mengapa, pertanyaan saya, mengapa Allah mengutus Yunus itu ke Niniwe ini? Ada apa sebenarnya dengan bangsa Niniwe ini? Padahal banyak negara-negara lain kita yang sangat besar itu. Kenapa kok Niniwe yang menjadi tujuan pertobatan bagi Allah? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Baik, Pak. Yunus ini, ingat, Pak, bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah karena ketetapan Allah. Ya kan? Karena dia berasal dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Maksudnya bangsa Israel ini diberkati Allah karena dia berasal dari keturunan Abraham, bapak orang beriman, dan dia memperoleh berkat dari Allah Ishak, ya kan? Ishak yang menurunkan berkatnya menjadi perantara kepada Yakub. Yakub itu dirubah namanya menjadi Israel dan ketetapannya abadi selamanya. Sehingga bangsa Israel ini ya menjadi bangsa pilihan Allah untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Kata pilihan itu memberkati, sama seperti orang Kristen, memberkati. Karena kita memperoleh berkat dari Allah. Jadi seperti itu, Pak, ya. Bukan hanya bangsa Niniwe yang ditobatkan oleh bangsa Israel. Bapak tahu apa yang dilakukan Yusuf, Pak, di Mesir? Ya kan? Yusuf itu menjadi berkat, ya.
Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya itu menjadi berkat bagi bangsa Mesir, sehingga bangsa Mesir itu beratusan tahun itu makmur, hidup damai dan sejahtera. Tetapi setelah itu muncullah, ya kan, Firaun yang baru, Firaun yang jahat, sehingga bangsa Mesir itu akhirnya diperintahkan untuk menjadi bangsa yang menjajah atau memaksa menindas bangsa Israel. Nah, jadi seperti itu. Mengapa Yunus diperintahkan untuk ke Niniwe? Ya kan, karena bangsa Niniwe itu adalah bangsa yang tahu akan Allah, tetapi dia tidak bisa ya mendapat rahmat Allah tanpa adanya utusan atau nabi ke bangsa itu melalui berkat dari orang-orang yang mendapat berkat dari Allah, Pak. Jadi sama seperti Bapak menjadi orang Kristen, pergi ke kampung yang tidak ada orang Kristennya. Bapak itu diutus untuk menjadi berkat supaya mereka dapat pengampunan. Sekarang Bapak menjadi Kristen itu, dulu nenek moyang kita tidak menjadi Kristen. Kok Bapak menjadi Kristen? Ingat Pak, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Bapak-bapak dibaptis menjadi Kristen itu menjadi rahmat berkat bagi diri Bapak dan bagi orang lain di sekitar Bapak. Begitu. Nah, sama seperti Yunus. Kok seakan-akan hanya bangsa Niniwe saja yang ditobatkan oleh Allah? Tidak. Bangsa Niniwe ini adalah bangsa di mata Tuhan yang jahat. Bangsa yang jahat ini ketika ada utusan Tuhan juga bertobat. Ini sebagai suatu tanda menyatakan bahwa Allah menghendaki semua manusia itu selamat, Pak. Karena dia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Nah, itu. Jadi tidak ada manusia itu tidak dikehendaki Allah untuk tidak selamat. Allah menghendaki semua manusia selamat. Nah, kalau Bapak baca kitab Kejadian sampai Wahyu, di situ ya bangsa-bangsa yang bersunat dan tidak bersunat adalah bangsa-bangsa yang sama. Maka cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan dalam kitab Ulangan disampaikan perintah itu kepada bangsa Israel. Sampailah kepada zaman Yesus Kristus disampaikan itu kembali, bahwa ajaran yang sempurna itu adalah ajaran cinta kasih dari Yesus Kristus, ya, Allah yang Maha Kasih itu. Makanya ada esekliknya itu, Pak, Deus Caritas Est, Allah adalah ya kan kasih, ya kan. Maka kasih persaudaraan itu. Kalau orang tidak berbuat kasih berarti dia berdosa, Pak. Ya, sama seperti orang ya, dia hanya mengasihi kaumnya saja, mengasihi ya kan dirinya sendiri saja ya, tapi tidak mengasihi orang lainnya, sama seperti gong yang berbunyi nyaring. Jadi seperti itu. Ya, Pak. Demikian, Pak. Halo? Ya. Ya, silakan Rutan Pontianak. Baik, Pak. Ini pertanyaannya adalah sesuatu. Ini kan kok seakan-akan Allah yang merancangkan malapetaka untuk bangsa Niniwe ini kalau misalnya mereka tidak bertobat. Ya tidak. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat, Pak. Itu adalah suatu pernyataan iman itu. Itu kan dari 4 kebenaran utama. Hanya ada satu Allah. Yang kedua itu kan ada 3 diri ilahi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang ketiga kan Allah Putra, ya kan, menjadi manusia dan menyelamatkan umat manusia dan mati di kayu salib.
Nah, yang keempat itu kan Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Jadi begini, hukuman Allah pada zaman perjanjian lama itu nyata dan jelas. Itu mengapa? Ya kan? Maka rancangan Allah itu adalah belas kasih Allah. Ketika orang menolak belas kasih Allah, itu menjadi malapetaka bagi dirinya. Sama seperti malaikat yang jatuh, ya kan? Malaikat yang jatuh itu, ya, ingin sama seperti Allah dan ingin disembah seperti Allah, maka mereka jatuh menjadi iblis. Jadi yang mengutuki dirinya sendiri, sama seperti Sodom dan Gomora. Bapak ingat dialog antara Musa dan Allah, ya? Kalau 50 orang bertobat bagaimana? 40 bagaimana? Ya kan? 30 bagaimana? 20 bagaimana? 10 bagaimana? Jadi Musa itu tawar-menawar. Akhirnya ya kan, Abraham itu tawar-menawar tuh. Ya kan, sampailah titik terendah. Rupanya di Sodom dan Gomora itu tidak ada, Pak, orang yang baik itu sejumlah yang diminta. Tetapi Allah tetap menyelamatkan orang yang bertobat dan baik. Nah, itulah Lot, istrinya dan 2 anaknya, Pak. Hanya 4 orang saja. Nah, apa yang dilakukan ya Sodom dan Gomora ya mendapat malapetaka. Jadi mereka sendiri yang menolak kebenaran akan Allah itu. Begitu juga dengan Niniwe. Jadi bangsa Niniwe itu tahu persis ketika ada utusan Tuhan itu datang, ya, mereka harus yakin dan percaya bahwa mereka sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Nah, kejahatan yang luar biasa itu mungkin mereka melakukan sesuatu penindasan bagi bangsa-bangsa lain dan sebagainya. Nah, kita lihat bangsa Mesir waktu itu yang menindas bangsa Israel. Ada kutukan atau tulah yang terjadi, tetapi mereka tidak tobat-tobat. Tapi apakah bangsa Mesir itu dihancurkan, ditunggang balikan oleh Allah? Ya, bangsa Mesir tetap ada, tetapi yang harus mendapatkan malapetakannya adalah tentara Firaun yang mengejar bangsa Israel itu. Nah, jadi Bapak harus memahami bahwa kontestasi rancangan Allah itu bukanlah rancangan kita, ya kan? Maka apa yang kita pikirkan itu bukanlah pikiran Allah. Maka enyahlah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, itu kata Yesus. Itu kan dosa berat, ya kan? Sama seperti kita sudah tahu, ya, membunuh itu adalah dosa, tetapi kita melakukan pembunuhan, ya kan? Nah, jelas kematian itu, Pak, kematian itu pasti, karena upah dosa adalah maut. Tapi karena Yesus Kristus, maut itu hanya menjadi sengat saja, memisahkan rohani dan jasmani. Jadi kan ada 4 cara orang untuk meninggal dunia, Pak. Yang pertama adalah sakit. Ya, yang kedua, ya, dia kena kecelakaan. Ya kan? Meninggal. Yang ketiga karena musibah atau bencana. Ya, musibah atau bencana itu gempa bumi, ya kan, dan sebagainya. Ya, antara musibah dan kecelakaan sih mirip lah, tetapi berbeda lah. Dan yang keempat itu kan karena terbunuh atau dibunuh. Jadi kan tinggal 4 itu saja yang memisahkan jasmani dan rohani orang, Pak. Tetapi bahayalah orang yang melakukan hal itu. Ya kan, kalau dia membunuh orang, dia berdosa berat. Dia harus mohon belas kasih Allah. Nah, jadi seperti itu. Kata merancangkan itu sebenarnya adalah suatu tanda ketika kalau kita tidak di dalam Allah, kita akan mendapat malapetaka. Ya. Ketika kita bertobat dan kita berada di dalam Allah, kita dilindungi oleh Allah. Siapakah yang menyebabkan malapetaka? Nah, itu karena upah dosa tadi. Ya kan? Malapetaka itu kan disebabkan oleh dosa. Ya kan? Dosa, lalu ada faktor dunia, kemudian iblis, kemudian ya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu ada dalam diri kita, ya kan? Apakah orang-orang Kristen itu, ya kan, mampu enggak melawan 3 hal itu? Kalau dosa itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, hanya menjadi sengat. Jadi bagi orang Kristen, ya kan, ketika kita mohon pengampunan itu, kita diberikan rahmat pengampunan. Tetapi jangan kita mencobai Tuhan Allah. Kita tahu itu sudah berdosa, kita lakukan. Ya, kita akan mendapat akibatnya. Sama seperti Daud kan, harus mendapat akibatnya. Ya kan?
anak dari istri Uria. Ya. Kan gitu. Salomo, ya kan? Anak dari istri Uria. Istri Uria itu disebut-sebut terus. Karena memang yang sah itu Uria. Daud itu merebut istri Uria. Walaupun Salomo itu anak Daud, tetapi mamanya tetap disebut istri Uria. Jadi sama seperti kita orang yang sudah dibaptis ini melakukan kejahatan yang akan diingat sepanjang masa. Nah, jadi jangan kita lalu melihat rancangan itu sebagai suatu akibat, tetapi rancangan itu adalah suatu, ya kan, kehendak Allah yang akan terjadi jika kita tidak. Kan sama seperti gini, Pak. Adam dan Hawa melakukan dosa. Jika kamu makan pohon dari yang buah dari pohon yang tentang yang baik dan yang jahat itu, pastilah kamu mati. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu yang disebut Hawa dan Adam itu kan karena dia mengingkari janji Allah tadi. Ya kan? Pengingkaran akan janji Allah itu akibatnya adalah dosa. Tetapi semuanya diberikan hukuman, termasuk iblis yang menyesatkan manusia itu. Ya kan? Tapi kan sebenarnya pengakuan dosanya itu sudah terlambat, tetapi Allah itu belas kasih kepada umat manusia sehingga dia diturunkan di dunia. Nah, jadi seperti itu. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu sebenarnya menjelaskan bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Ya kan? Allah ingin manusia selamat. Tetapi manusia bukan robot. Manusia itu secitra dengan Allah. Tetapi dia memiliki kelemahan dari debu dan tanah. Maka pertobatannya dia dibentuk dari debu dan tanah. Ya, padahal Allah mengangkat citra manusia itu untuk menjadi, ya kan, penguasa atas makhluk ciptaan lainnya. Ya. Tetapi manusia ini justru ingin sama seperti Allah. Nah, itulah yang mengakibatkan manusia itu akhirnya jatuh dalam dosa dan mengikuti dosa keinginan atau dosa hawa nafsu. Yang paling berat itu dosa hawa nafsu, Pak. Ya. Kalau iblis itu bisa diusir, dunia itu bisa dikalahkan, tetapi hawa nafsu itu luar biasa susah. Di dalam diri kita itu hanya bisa dikendalikan oleh, ya kan, iman dan takwa dan rahmat pertobatan dan belas kasih serta pengampunan dari Allah. Maka bangsa Niniwe ini sebenarnya mengapa dia disebut jahat? Karena dosa hawa nafsunya terlalu tinggi misalnya. Ya, dosa kekayaan, dosa kelobaan, dosa kemalasan dan sebagainya. Nah, hawa nafsu itu, Pak, ya, dosa keinginan itu berat. Makanya jangan ingin istri sama manusia saya sudah dosa. Jangan ingin akan milik. Baru mau mencuri aja kita sudah dosa. Ya, dosa keinginan itu adalah dosa yang membuat manusia itu akan melakukan dosa-dosa lainnya. Ya kan? Maka untuk melawan keinginan itu hanya dengan pertobatan dan mohon belas kasih dan rahmat dari Allah. Makanya ya, Yunus diutus ke sana yaitu sebagai rahmat, berkat bagi bangsa Niniwe. Makanya bangsa Niniwe tahu, ya kan, berkat itu datang ya karena, ya kan, bangsa ini sudah begitu jahat di mata Tuhan. Nah, tapi kalau mereka sudah diberikan kesempatan lalu tidak mau bertobat, ya akan mendapat hukuman. Nah, hukumannya itu adalah jelas. Jadi bangsa Niniwe itu percaya bahwa hukuman dari Allah itu hukuman yang ya selama-lamanya, abadi. Ya. Nah, untuk lolos dari hukuman abadi itu atau dosa mortal itu ya harus ada penebus. Penebus itu siapa? Ya Allah sendiri. Ya. Jadi dalam masa pertobatan, masa prapaskah kita dihimbau untuk terus mohon, ya kan, rahmat belas kasih Allah. Pertobatan yang sungguh dari kita. Nah, jadi seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Ya. Masih ada? Masih ya? Udah, Pak? Silakan, Pak. Salam. Selamat siang. Ya.
Gimana Pak? Bisa diulangi? Kurang jelas Pak suaranya. Pertanyaannya. Oh, berapa lama puasanya? Oh, oh, bangsa Niniwe ini harus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Itu udah jelas, dijelaskan oleh Yunus. Ya kan? 40 hari 40 malam, sebelum 40 hari 40 malam, mereka sudah bersiap-siap. Dan itulah makanya mereka melakukan, ya kan, puasa itu 40 hari 40 malam. Kata berapa lama ini sebenarnya itu bukan ukuran waktu. Yang diinginkan adalah kesempatan yang diberikan Allah itu begitu besar. Kata 40 hari 40 malam itu, ya. Nah, itu juga dipakai di gereja Katolik dalam masa Prapaskah itu kita selama 40 hari 40 malam memohon rahmat pengampunan dan belas kasih dari Allah. Nah, jadi bangsa Niniwe itu ya mesti bertobat ya. Dan dalam masa itu, dalam masa pertobatan itu mereka sudah melaksanakan kehendak Allah. Maka kalau kita baca Yunus itu nanti di bab 4 ya. Yunus belajar menginsapi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa. Jadi contoh bacaan Yunus ini hanya 4 bab atau 4 pasal saja. Ya. Jadi nanti di situlah Yunus benar tahu bahwa Allah itu maha belas kasih dan penuh rahmat pengampunan untuk orang-orang yang bukan orang dari bangsa Yahudi saja, tetapi bukan dari bangsa Israel saja, tetapi dari bangsa-bangsa. Nah, ini adalah contoh dalam perjanjian lama bahwa Allah itu berkehendak untuk ya bukan hanya bangsa Yahudi saja diselamatkan, tetapi seluruh bangsa-bangsa diselamatkan. Makanya sama seperti kita menjadi orang Kristen ini, dalam masa pertobatan, masa Prapaskah ini, kita kan 40 hari, bukan hanya mohon belas kasih pertobatan, tetapi rahmat sukacita. Jadi kita mewartakan firman dan sabda Tuhan. Mungkin demikian Pak, untuk pertemuan kita kali ini. Ya, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membentuk dan menjadikan kami pribadi yang sungguh mau belajar untuk terus memohon rahmat pengampunan belas kasih-Mu. Berkatilah kami, lindungilah kami, dan berkatilah seluruh keluarga kami, agar kami dibebaskan dari sakit penyakit, dan bagi kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Dan berkatilah kami yang belum mau hadir pada hari ini, semoga di kesempatan yang lain dapat hadir. Biarlah kami terus bertobat untuk mendengarkan firman dan sabda-Mu dan mewartakan firman dan sabda-Mu dalam kondisi apapun. Bimbinglah kami selalu agar kami dituntun untuk selalu menjadi pribadi yang penuh pertobatan dalam hati kami, dalam diri kami. Dan biarlah dalam masa Prapaskah ini kami menjadi saluran berkat bagi sesama, untuk diri kami dan untuk orang lain. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.